Ada dua jalan yang kita harus memilih salah satunya. Yang satu jalannya rusak, banyak lubang, gelap, boleh jadi ada binatang-binatang buas, terjal, menakutkan. Tapi jalan itu menuju ke tempat yang indah, nyaman, bahkan belum pernah dijamah oleh manusia. Yang satu jalannya bagus, mulus, kanan kiri pemandangan yang indah. Bahkan ada banyak rest area, tempat peristirahatan. Tapi yang jadi masalah, jalan itu menuju ke jurang, tempat kebinasaan. Kira-kira kalau disuruh memilih antara dua jalan tadi, kita milih yang mana? Kalau bicara jalannya, maka kita akan memilih jalan yang nyaman. Tapi kalau berpikir tujuannya, maka kita akan rela melewatin jalan yang terjal, jalan yang rusak, yang penuh dengan rintangan, halangan, tapi pada akhirnya kita akan merasakan kenikmatan. Dan itulah jalan menuju ke surga. Sejak dulu jalan menuju ke surga itu tidak mengenakan. Dan jalan menuju ke neraka sejak dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, jalan itu jalan yang nyaman, yang enak dilewati. Ketika Allah Jalla Jalaluhu menciptakan surga dan neraka, Allah mengirim Jibril untuk melihat ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Jibril melihat surga yang penuh dengan keindahan, kenikmatan, segala kenyamanan, bahkan bagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang surga yang diciptakan olehnya dalam sebuah hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Subhanallah. Maka Jibril setelah melihat surga, lalu dia membuat laporan kepada Allah Azza wa Jal bahwa tidak ada seorang pun dari hambamu yang mendengar tentang indahnya surga, melainkan dia akan masuk surga. Dan ketika melihat neraka, bagaimana apinya begitu panasnya, membakar, menyala, berkobar, begitu menyakitkan dan menakutkan. Maka Jibril mengatakan tidak ada satu pun dari hambamu yang mendengar tentang neraka, melainkan dia akan menghindari neraka. Lalu Allah kirim lagi Jibril. Setelah Allah menciptakan pagar yang mengelilingi surga dan pagar yang mengelilingi neraka. Setelah melihat itu, Jibril mengatakan, aku takut tidak ada satupun hambamu yang masuk surga. Karena berat ternyata jalan menuju ke surga. Dan aku khawatir semuanya masuk neraka. Karena begitu enaknya jalan menuju ke neraka. Namun hidup ini pilihan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan. Yang ingin masuk surga, silahkan. Yang ingin kafir, ya silahkan.
Jamaah rahimakumullah. Jadi sejak dulu kita perlu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang indah dan untuk menjadi orang yang orang yang menderita, sengsara, nggak perlu berjuang. Udah engkau ikuti nafsumu, selesai. Dan ternyata dengan bergantinya hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun ya. Dan sekarang kita sudah 1444 Hijriah. Semakin berat jalan yang harus ditempuh. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Zubair bin Adi rahimahullahu ta'ala, dia berkata, ataina Anas bin Malik. Ini seorang tabi'in. Dia mengatakan, kami pergi mendatangi sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami mengadukan apa yang menimpa kami dari perbuatan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini gubernur yang dikirim oleh Bani Umayyah di Kufah sana. Orangnya zalim, semena-mena, qalilul adab, dikit adabnya. Ketika mereka melaporkan kepada Anas bin Malik tentang perbuatan gubernur mereka, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang dia menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun sejak datangnya Nabi ke kota Madinah Nabawiyah sampai ajal menjemput beliau. Maka beliau mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena sesungguhnya tidak akan datang satu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku mendengar ucapan tadi dari Nabi kalian. Semoga salat dan salam tercurahkan untuk beliau. Ahibati fillah, Nabi telah menyampaikan alaihi salatu wassalam bahwa yang akan terjadi itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian, baik yang berkaitan dengan syahwat manusia yang senantiasa menyuruhnya melakukan kemaksiatan, baik yang berkaitan dengan syubuhat, kalau kita lihat ya, hiburan di mana-mana. Kemudian betapa mudahnya orang berbicara, betapa gampangnya orang menyimak, orang menulis semaunya, berbicara seenaknya, yang kadangkala membuat sebagian orang teracuni dengan apa yang didengar, yang dilihat, yang menyebabkan dia menyimpang dari agama. Itu terjadi sekarang ini. Jadi tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menginformasikan kepada kita kondisi di masa yang akan datang, yang sepertinya kita berada di masa itu, atau masa ini sudah berlaku untuk orang-orang sebelum kita juga. Karena kita sudah 1444 Hijriah, yakni dari hijrahnya Nabi SAW. Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis tadi, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamri. Akan datang suatu masa kepada manusia yang memegang dengan teguh agamanya
seperti orang yang menggenggam bara api. Rawahu Tirmidzi. Subhanallah. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya hadis tadi itu mengandung informasi dan mengandung pencerahan dari Nabi SAW. Adapun informasi, beliau menyebutkan akan datang di akhir zaman nanti di mana kebaikan menjadi sedikit. Bahkan sebab-sebab sarana kebaikan pun semakin menyempit. Adapun kejahatan semakin banyak dan sarananya semakin mudah. Pada masa itu, orang yang berpegang teguh dengan agamanya dari umat manusia itu lebih sedikit dari sedikit. Dan yang sedikit ini dalam kondisi susah, penuh dengan kesulitan. Seperti kondisi orang yang memegang bara api. Kenapa? Karena banyak yang menentang, banyak yang membuli, banyak yang mengucilkan, banyak fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah yang berkaitan dengan syubhat, di mana agama dijadikan alat, di mana nafsu berusaha untuk dijadikan sebagai pemandu. Sedikitnya orang yang sejalan dan sehati. Kurangnya orang-orang yang mendukung. Oleh karena itu, seorang yang berpegang teguh dengan agamanya itu benar-benar orang yang memiliki ilmu, memiliki keyakinan, dan dia adalah orang yang derajatnya sangat tinggi sekali. Jadi kalau tema kita wanita-wanita yang memegang bara api, ini sesuatu yang sangat berat. Luka, jamaah. Selain luka, sakit. Dan sakitnya nggak cepat hilang. Lukanya kadangkala menjadi borok yang bisa menyebabkan tangan itu harus diamputasi. Tapi mereka lakukan itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian, di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Yang diperlukan kesabaran ekstra. Lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaih. Untuk orang-orang yang berpegang teguh di hari-hari yang penuh kesabaran itu seperti apa yang kalian lakukan. Yakni berpegang teguh dengan agama seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa Nabi menyampaikan hadis ini. Ajru khamsina minkum. Maka orang itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Sama-sama menutup aurat. Di masa Nabi para sahabat menutup aurat. Pahalanya lebih besar mana? Yang menutup aurat dapat pahala 50 dari sahabat Nabi. Di kondisi yang penuh dengan fitnah dan godaan. Qalu ya Nabi Allah, awa minhum. Para sahabat ketika mendengarkan penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka mendapatkan pahala 50 dari sahabat, mereka takjub dengan besarnya pahala yang diberikan kepada mereka. Maka mereka bertanya, apa maksudnya dari mereka? Bukan dari sahabat, dari mereka. 50 dari yang hidup semasa sama mereka. Qala bal minkum. Bukan dari kalian.
Ahibbati fillah, tatkala kita menjadi orang baik di tengah-tengah orang baik, itu hal yang mudah. Tatkala seorang wanita memakai jilbab yang syar'i di tengah-tengah masyarakat yang semuanya berhijab syar'i, maka itu bukan sesuatu yang memberatkan. Bahkan kita lihat di sebagian negara, jilbab itu sudah menjadi tradisi dan budaya. Mereka memakai itu ya udah biasa karena semuanya pada pakai. Nggak ada perasaan berat. Tapi bagaimana engkau harus menutup auratmu di saat orang-orang memakai celana pendek, memakai pakaian yang menyingkap dada mereka, menggunakan pakaian yang tidak menutup rambut mereka, diurai rambutnya. Yang kedua, di mana manusia-manusia itu tidak membiarkan yang katanya toleransi, saling menghargai, saling menghormati, itu hanya pemanis. Kalau katanya orang Jawa itu abang-abang lambe. Ya. Hanya apa ya istilahnya? Omongan aja. Realitanya mereka nggak suka. Mereka tidak mau. Mereka benci. Bahkan mereka ingin membuat aturan agar jilbab tidak ada. Agar cadar tidak diperbolehkan. Padahal kemarin, tatkala COVID-19, bagaimana orang disuruh pakai masker double. Bukan karena agama, tapi karena ketakutan kepada virus yang kecil. Ditutup mukanya. Selama ini perempuan muslimah pakai cadar dibicarakan oleh mereka. Menjadi berat. Di saat orang-orang tidak sholat, dia sendiri yang sholat. Ketika dia punya kawan, punya tetangga, atau punya keluarga lagi duduk tahu-tahu masuk waktu sholat, dia harus meninggalkan tempat itu demi menghadap kepada Sang Pencipta. Ini hal yang berat buat dia. Di saat yang mereka bicarakan dunia, bahkan mereka berbincang tentang dosa, ghibah, ini dan itu di majlis itu. Bagaimana dia bisa menghindar? Berat. Tapi balasan yang akan didapatkan spesial. 50 pahala dari sahabat Nabi yang mengamalkan itu amalan. Bicara wanita dalam sejarah ya. Supaya para wanita ini yang merasa lemah, merasa sendirian, engkau perlu bercermin kepada manusia-manusia yang pernah sendirian di tengah-tengah rusaknya keluarganya. Contohnya istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Kita kalau ngelihat Mesir ya, kita ngelihat piramid-piramid yang kadangkala orang itu takjub melihat piramid. Dia lupa bahwasannya yang pernah berkuasa membangun piramid itu telah binasa. Ada cerita istri Fir'aun. Bagaimana istri Fir'aun yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran Karim. Namun Nabi SAW menyebutkan bahwasanya nama istrinya Fir'aun itu adalah Asia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kamula minar rijali kathir. Sempurna dari kaum laki-laki banyak. Yang sempurna dari kaum laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asia. Imra'atu Fir'aun. Dan tidaklah sempurna dari kalangan wanita kecuali Asia, istrinya Fir'aun. Wa Maryam binti Imran. Wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Sesungguhnya kemuliaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lainnya itu seperti
keutamaan tharid dibandingkan semua makanan. Nabi menyebutkan bagaimana Asia, dia beriman di dalam istana yang penuh dengan kekufuran, keangkuhan, kecongkakan, kezaliman. Perbuatan-perbuatan keji dilakukan oleh suaminya. Orang-orang beriman dibantai dan dibunuh oleh suaminya. Dia harus memilih antara dia menikmatin kemewahan dunia, kenyamanan dunia, kelezatan dunia, kehormatan, kemuliaan yang akan didapatkannya ketika dia berada di istana Fir'aun, mengikuti kemauan Fir'aun. Bicara pakaian, bicara perhiasan, bicara perintahnya akan selalu didengar. Itu dia akan dapatkan apabila dia mengikuti yang ada dalam istana tersebut. Tapi kalau dia menyelisihi, maka semua kenyamanan akan berubah menjadi kesulitan. Dan semua tawa akan berubah jadi tangis. Dan semua kenikmatan, kemanisan akan berubah menjadi kebahitan. Dan itu terjadi. Bagaimana Asia memilih tetap berpegang teguh dengan agama walaupun dia dibantai dan dibunuh dengan keji oleh suaminya sendiri. Jadi kalau kadang kita mendapati seorang perempuan yang ribut sama suaminya, engkau berkaca dan bercerminlah dari istrinya Fir'aun. Bagaimana dia memiliki suami yang zalim tapi dia tetap berpegang teguh dengan agamanya walaupun berakhir dengan kematian. Kalau sekarang mungkin suami nggak membunuh, mungkin suami akan menceraikan walaupun berakhir dengan perceraian. Selama yang dia lakukan adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dia pertaruhkan hal itu. Anda ingat kisah seorang wanita yang dia mengatakan suaminya nggak suka dia pakai jilbab. Suaminya lebih suka dia buka pakaian seperti yang dulu lagi. Pakai tank top pakai you can see apa. Tapi dia mempertahankan itu walaupun dia akan diceraikan oleh suami. Apa yang Allah ceritakan tentang istri Fir'aun di surat At-Tahrim ayat 11. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Masya Allah, Syamah. Dia memilih disiksa. Dia memilih dibantai, dicincang, mungkin juga dimutilasi oleh suaminya. Karena akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari itu. Maka kalau berpikir panjang, kita akan memegang bara api. Walaupun beresiko kepada kehidupan kita di dunia ini. Karena sejatinya kita akan mengakhiri hidup ini. Hidup ini gak lama. Hidup ini perjalanan. Tempat tinggalnya itu di akhirat nanti. Jadi kita lihat seorang musafir bagaimana dia siap di tempat transit, susah. Kadang-kala dia nggak ngambil hotel, enggak, sudah aku cuma sebentar. Enggak lah, capek dikit nggak apa-apa.
Daripada harus ke hotel, capek lagi nanti kejauhan. Musafir kita itu. Tempat tinggalnya nanti. Maka istri Fir'aun, bagaimana dia menjadi wanita percontohan. Allah contohkan. Dia hidup bersama suami yang kafir. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kekufuran plus kezaliman dan kejahatan. Apa doanya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia akan tinggalkan rumah di muka bumi ini, istana Fir'aun. Wa najjini min Fir'aun. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi kalau bicara apa solusinya di masa yang penuh dengan fitnah, doa. Doa minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Karena hanya Dia yang dapat membantu kita. Ahibbati fillah. Wanita yang kedua yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Nabi dapat cerita ini dari Jibril. Dan kisah ini tidak jauh dari rumah istri Fir'aun. Kisah ini terjadi di dalam istana Fir'aun juga. Siapa perempuan itu? Masyitah binti Fir'aun. Tukang sisirnya, putrinya Fir'aun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha, ketika di malam hari yang aku melakukan Isra di dalamnya, atat alayya raihatun thayyibah. Aku mencium aroma yang wangi. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihah. Maka aku berkata kepada Jibril, ya Jibril, bau apa ini Jibril? Aroma apa yang wangi ini? Faqala hadhihi raihatu Masyitah ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini aroma wanginya perempuan tukang sisir putrinya Fir'aun bersama anak-anaknya. Qultu wa ma sya'nuha. Gimana ceritanya mereka? Kok sampai aromanya dapat dicium? Begitu wanginya. Lalu Jibril cerita. Bainama au baina hiya tumashitu ibnata Fir'aun dhata yaumin. Ketika dia sedang menyisir putrinya Fir'aun pada suatu hari. Idh saqatat al-midra min yadayha. Sisir yang dari besi itu jatuh. Sisirnya dari besi. Jatuh dari tangannya. Dari kedua tangannya mungkin dia menyisir, tahu-tahu jatuh. Faqalat bismillah. Lalu dia mengatakan bismillah. Apa kata putrinya Fir'aun? Abi, maksudnya engkau bapakku, bismillah itu. Dengan nama Allah. Qalat la, enggak bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki. Allah. Enggak bukan, tapi Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Qalat ukhbiruhu bidzalika. Dalam riwayat ditampar Masyitah binti Fir'aun oleh putrinya Fir'aun. Lalu dia mengatakan, aku akan adukan engkau kepada dia. Qalat na'am. Silahkan katanya. Udah ketahuan. Yang sebelumnya dia menyembunyikan keislamannya. Tapi Allah ingin menunjukkan kehormatan dan kemuliaan dia. Fada'aha. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun perempuan ini. Nggak disebutkan namanya siapa. Masyitah itu bukan nama, tapi pekerjaan, profesinya dia. Itu tukang sisir. Ya fulana, wa inna laki rabban ghairi. Wahai fulana, engkau punya Tuhan selain aku. Apa jawab Masyitah binti Fir'aun? Perempuan ini mengatakan, na'am, Rabbi wa Rabbukallah. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.
Fa'amara bi baqaratin min nuhasin fa'uhmiyat. Lalu didatangkan panci besar, kasih minyak jemaah. Panci ini cukup untuk masak seekor sapi. Thumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Maka diperintahkan supaya dilemparkan dia bersama anak-anaknya ke sana. Jadi anak-anaknya dulu dimasak sampai tulangnya keluar jemaah ya. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat yang kecil ya. Satu persatu anaknya dilemparkan ke sana. Qalat lahu innali ilaika haja. Masyitah binti Fir'aun mengatakan, aku minta sebuah permohonan. Aku punya satu permohonan. Qala wa ma hajatuki? Apa keperluanmu? Permohonanmu apa? Qalat uhibbu an tajma'i idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Tadfinuna. Nanti aku minta engkau kumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku di satu kafan, kemudian kau kuburkan. Qala dzalika laki alaina minal haqiyah. Udah, itu akan diberikan kepadamu. Qala fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadayha. Anaknya itu satu persatu dari depan dia dibawa, diseret, dilemparkan jamaah. Matang anaknya sampai keluar tulang. Yang kedua, yang ketiga, sampai kepada bayi yang sedang disusui. Ketika dia ngelihat itu bayi, kesian sama bayi ini. Masa harus merasakan api yang panas itu. Qala ya ummah. Allah jadikan itu bayi bisa berbicara. Memanggil bundanya mengatakan, ya ummah, iqtahimi. Wahai ummah, masuklah engkau. Masuklah, ceburkan dirimu ke dalam kuali itu. Fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Maka dia pun menceburkan dirinya bersama bayinya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Takallama arba'atu sigharin. Ada 4 balita yang dapat berbicara. Isa ibnu Maryam, wa sahibu Juraij, wa syahidu Yusuf, dan bayinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ahibati fillah. Seperti memegang bara api. Kita terkadang dikasih 2 pilihan. Yang satu enak, yang satu lebih enak. Tapi kalau pilihannya istrinya Fir'aun, Masyitah binti Fir'aun, antara siksaan dengan kenikmatan. Mereka memilih untuk disiksa. Mereka memilih untuk diazab di dunia dengan siksaan yang dibikin oleh manusia daripada di akhirat. Tapi kita berat untuk melakukan itu. Sumayyah, umatnya Nabi Muhammad SAW, ibunya Ammar bin Yasir, bagaimana disiksa oleh Abu Jahal. Diikat kedua tangannya, kedua kakinya. Disebutkan dalam buku-buku sejarah bagaimana dipaksa dia untuk keluar dari agama Allah. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Karena dia tetap mempertahankan keimanannya. Akhirnya Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk kemaluannya. Mati. Telah meninggal istri Fir'aun. Telah meninggal Masyitah binti Fir'aun. Meninggal Sumayyah. Dan banyak wanita-wanita telah meninggal dunia. Mempertahankan agamanya dengan cara mereka dibunuh. Apakah mereka mati? Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 169 sampai 172. Coba dibaca. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 169. أمواتا
Iya betul. Betul. 169. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan, dan orang yang bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Barakallahu fiik. Kita bersedih dengan apa yang menimpa istri Fir'aun. Dengan apa yang terjadi terhadap Masyitatu binti Fir'aun. Dengan Sumayyah. Tapi ternyata mereka dalam kenikmatan. Nggak perlu takut dan khawatir. Maka tatkala kita kesulitan untuk menegakkan agama Allah ini, bahkan ada ancaman. Mungkin ancaman itu akan menimpa fisik kita, atau jiwa kita, atau ekonomi kita. Maka ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca ceritanya Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia harus bersabar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana telinganya harus tebal, hatinya harus dingin, mendengar celaan, makian yang disematkan kepada suaminya. Tapi Khadijah bersabar. Aisyah radhiyallahu taala anha, beda perjuangan dengan Khadijah. Nggak akan dapat menyaingi Khadijah. Tapi dia punya perjuangan tersendiri. Jamaah rahimakumullah. Aisyah itu ditinggal mati oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia berumur 18 tahun. Dan istri-istri Nabi itu nggak boleh nikah. Bayangin ya, dia berumur 18 tahun. Dia manusia biasa yang memiliki syahwat, yang memiliki nafsu, tapi dia nggak boleh menikah. Dan dia hidup sampai berumur 66 tahun. 66 tahun. Bagaimana dia bersabar selama 48 tahun. Menjadi janda. Sehingga dia terus berusaha untuk berpuasa. Menyampaikan agama Allah ini. Aisyah itu disebutkan dia termasuk yang berpuasa dahar.
puasa sepanjang tahun, kecuali di hari-hari yang nggak boleh puasa. Ini sebuah perjuangan yang berat, jamaah, tapi dilakukan. Ahibati fillah, Fatimah putri Nabi juga berjuang. Bagaimana dia hidup bersama suami yang miskin, punya anak yang banyak, yang menuntut dia untuk bekerja sendirian. Dan pada saat ini, bagi teman-teman yang hidup mungkin di negeri-negeri, di daerah-daerah yang mungkin berpegang teguh dengan agama di tempat itu menjadi bahan bulian, maka bersabarlah. Bacalah Al-Quran Karim. Mohonlah kepada Allah kekuatan. Engkau harus saling bergandengan dengan saudara-saudaramu. Nabi SAW ketika di Mekah dikumpulin tuh sahabat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Harus dikuatkan keimanan mereka. Disampaikan agama Allah ini. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena apa? Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu qalil, sedikit, jemaah. Sedikit. Bayangkan satu hari di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika, itu seperti 1000 tahun satu hari. Sedangkan di dunia kita hidup 60-70 tahun. Walaupun mungkin engkau mengikuti syahwat dan nafsumu, segitu umurmu. Ingat, kita akan pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Semoga itu dapat memotivasi kita untuk bersabar tatkala melihat wanita-wanita yang memang masanya berat dan sulit untuk berpegang teguh dengan agama. Mungkin dia akan diasingkan, dibully, dia akan mendapatkan kesulitan. Tapi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita persilahkan kepada jamaah untuk menyampaikan pertanyaannya. Jazakillah khair. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan dari Sydney Ustaz. Tafadhali, na'am. Ya Ustaz, tapi di luar tema ini Ustaz. Siap. Mau tanya, kalau seumpama ya Ustaz, kita ini kan nggak ada anak gitu ya Ustaz. Nah, namanya manusia itu selalu takut akan masa depan Ustaz. Kalau seumpama kita ini bukan dibilang pelit ya Ustaz, jadi save uang untuk diri sendiri, takutnya nanti kalau sakit atau apa, sehingga kita kalau mau berbagi sama keluarga itu sepertinya takut-takut gitu loh Ustaz. Ya secukupnya aja. Apakah itu termasuk kita terlalu cinta sama dunia Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Taib ahibati fillah. Jadi kalau bicara tadi nggak punya anak. Orang kalau nggak punya anak ini, maka dia harus berpikir untuk masa depan. Tapi jangan hanya berpikir masa depan yang pendek. Ada masa depan yang panjang. Maka dikatakan al-kayyis, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bermuhasabah. Kalau tadi dikatakan dia mikir gimana nantinya. Kalau ada ini, ada itu, iya dia berusaha untuk mengevaluasi dirinya. Dan dia berbuat untuk masa depan dia. Tapi masa depan yang setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Aku setelah mati kemana aku gitu loh. Aku udah gak bisa beramal lagi. Gimana kondisinya nanti? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ya. Ayat 268 ya. Setelah memerintahkan kita untuk menginfakkan yang baik-baik dari harta kita. Lalu Allah mengatakan, mungkin bisa dibaca di ayat di Al-Baqarah ya, ayat 268. Al-Baqarah ayat 268. Di mana
Setan ini nggak berhenti membisikkan ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan. Maka boleh menabung gitu loh. Tapi jangan pelit, jangan bakhil. Apabila engkau mati, putus amalanmu kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Engkau nggak punya anak soleh, kemana engkau keluarkan? Engkau harus bikin 2. Shadaqah jariyah, atau engkau bisa menciptakan anak-anak yang suruh sekolah, biayain mereka sekolah, dan mereka akan mendoakan dirimu nantinya. Nah, misalkan dibaca di Al-Baqarah 268. Nah, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. jadi seperti itu. Setan ini selalu nakut-nakutin kita. Engkau nanti gimana? Nanti gimana? Ketika mau sedekah selalu ada banyak gambaran kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Yang nggak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu. Sedangkan Allah itu menjanjikan kepada kita. Kalau kita bersedekah, janji di dunia dan di akhirat dikasih ganti. Diselamatkan dari bala, disembuhkan dari penyakit, dijauhkan dari petaka. Jadi sebagaimana kita berpikir untuk menabung, nanti gimana kalau aku sakit? Bagaimana engkau sedekah supaya nggak sakit? Mohon sama Allah balasan di dunia dan di akhirat. Maka bagi kita yang kadang kala takut, ada zaman kecintaan kepada harta ada di diri kita. Makanya kadang-kadang orang tuh udah banyak hartanya. Kalau kita berpikir ya, mama ini ada orang punya uang berapa engkau? Anggap dia punya uang 100 miliar. Dia akan terus menumpuk ya. Padahal kalau dikatakan kau setahun butuh berapa sih? Aku setahun butuh 1 M untuk biaya hidupku. Kalau engkau butuh 1 M, engkau sekarang umur 60 tahun, ya berapa sih? Anggap sampai umur 80 engkau umpamanya. Berarti engkau butuh 20 M. Sisanya itu engkau sedekahkan. Ini kalau bicara kita menghitung kebutuhan. Nggak masalah. Nabi SAW memberikan nafkah kepada istrinya untuk setahun ya. Beliau juga punya harta ya, di Fadak. Ada kebun di sana. Itu juga untuk biaya kehidupannya, nggak ada masalah. Tapi beliau ketika punya harta, beliau sedekahkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Perth Ustadz. Tafadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Berbicara mengenai memegang bara api dan rasa ketakutan, sepertinya saya sudah berusaha sekuatnya untuk menjalankan mana yang halal dan mana yang haram. Apakah ini dikarenakan umur yang sudah lanjut, yaitu 72? Seringkali saya merasa takut dan harap-harap cemas, Ustaz. Seolah-olah kalau datang kematian itu menit atau hari atau bulan atau tahun berikut ini, bagaimana ya? Apakah ini normal, Ustaz? Jazakillah khair, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah, bicara kematian ini sesuatu yang menakutkan. Hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala dia melihat kuburannya, dia meneteskan air mata. Lalu dia menyampaikan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah awal persinggahan akhirat. Kalau di sini mudah, yang selanjutnya akan mudah nanti. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tidak ada satu pemandangan melainkan kuburan itu lebih menyeramkan, kata Nabi SAW. Jadi rasa takut itu lumrah. Apa? Memperbanyak amal soleh. Karena kematian akan tiba kepada setiap manusia, bukan hanya yang tua. Sebagian orang berpikir, oh aku masih lama, aku masih umur 40 tahun. Berapa banyak bayi yang mati? Tidak sedikit anak-anak yang mati duluan sebelum bapak ibunya. Bahkan kita melihat cucu yang meninggal dunia padahal kakek dan neneknya masih hidup. Kita semua punya ajal yang telah ditetapkan. Maka rasa takut terhadap kematian itu seharusnya mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, lebih mempersiapkan. Orang yang takut, anak takut mati besok, ya udah hari ini apa yang kau amalkan? Jangan sampai rasa takut itu membuat kita akhirnya nggak produktif. Karena ada orang yang hidupnya penuh was-was, ketakutan dengan kematian. Yang ketakutannya itu membuat dia tidak bertindak, kecuali hanya memikirkan. Berapa banyak wanita ini sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Di pikiran. Maka bagaimana mengelola pikiran kita untuk menjadi berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla? Semua sudah ada ketentuannya, yang Allah takdirkan pasti baik. Kita bermuhasabah, nggak masalah. Ya Allah, amalanku masih belum cukup. Mungkin perlu tulis wasiat kalau memang punya harta yang berlebih. Ya. Perlu minta maaf tatkala kita pernah melakukan kesalahan. Sebagai bentuk persiapan kita menyebut kematian tersebut. Kita harus siap-siap, jemaah. Jadi bukan hanya yang umur 70 yang bersiap-siap, kita pun yang masih mungkin masih muda. Karena sekali lagi, berapa banyak anak-anak muda yang bermain bola, besoknya kita mengantarkan dia ke kuburan. Jadi kalau dikatakan wajar, wajar. Tapi jangan sampai membuat kita kepikiran saja dan tidak membuat kita produktif untuk beramal soleh. Tambah amal soleh, tambah ibadah kita, dan terus terang kematian itu bisa datang setelah kajian ini. Dan semoga kita mati husnul khatimah. Banyak baca doa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Barakallahu fikna.